Anak Jakarta, beberapa tahun belakangan ini, SMA PSKD ramai diperbincangkan. Alasannya, sekolah ini memasukkan e-sport ke dalam salah satu program untuk siswa-siswi di sana. Memang betul, di SMA 1 PSKD ini para siswa bisa bermain games online tanpa takut dimarahi oleh guru anak Jakarta. Wah, asyik ya! Tapi tidak hanya teknik dan strategi game saja nih anak Jakarta. Di dalam program yang unik ini, para siswa dididik mengenai komunikasi, ekonomi dasar, sosiologi, kerjasama tim, matematika dasar hingga bisnis di industri game loh. Dan lagi, bagi siswa yang berminat mengikuti program ini harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Pantas aja ya anak Jakarta, siswa-siswi SMA 1 PSKD banyak mengikuti pertandingan e-sport bahkan sampai di luar Indonesia loh. Selain program pembelajaran spesial, SMA 1 PSKD juga memiliki keistimewaan lain yang terletak pada bangunan sekolahnya loh anak Jakarta. Apakah anak Jakarta ada yang tahu nih? Bangunan yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 80 Senen Jakarta Pusat ini adalah gedung peninggalan zaman kolonial Belanda. Gedung sekolah ini memiliki gaya arsitektur art dekoratif atau art deco anak Jakarta. Art deco sendiri adalah bagian dari perkembangan arsitektur dunia yang menurut sebagian pengamat dianggap sebagai perkembangan Art Nouveau. Bila memasuki gedung sekolah ini, anak Jakarta akan merasakan suasana yang berbeda dengan gedung modern pada umumnya. Pilar-pilar gedung yang kokoh berdiri, dengan pintu dan jendela yang besar menjulang, terlihat sepanjang koridor. Ruangan kelas yang terasa sejuk juga bagian dari gedung yang berusia hampir 1 abad ini loh anak Jakarta. Lantai di setiap kelas pun masih asli seperti dulu. Suasana teduh juga tim Ed Jakarta rasakan saat berkeliling di taman terbuka di tengah gedung. Masih di area taman, anak Jakarta bisa melihat pohon pinus yang konon katanya sudah ada loh sejak gedung ini berdiri. Ada juga nih lonceng yang masih berfungsi dengan baik sebagai penanda jam pelajaran dimulai. Berjalan ke lantai 2, anak Jakarta disuguhkan dekorasi kaca patri yang menggambarkan salah satu kisah di Injil, yakni kisah mengenai ketiga orang Majus yang mengikuti sebuah bintang dari timur dan membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai hadiah bagi bayi Yesus yang baru lahir. Di lantai 2 ini terdapat aula yang biasanya digunakan sebagai tempat ibadah atau diadakannya sebuah acara. Jika dilihat dengan saksama, roda kereta kuda terpasang di langit-langit aula sebagai gantungan lampu. Dan menariknya, gantungan roda ini sudah ada loh sejak masa lampau anak Jakarta. Anak Jakarta, usut punya usut nih, gedung ini juga berfungsi sebagai sekolah pada masa kependudukan Belanda. Menurut Pusat Data Arsitektur, sebelum menjadi SMA 1 PSKD, bangunan ini merupakan Christelijke Dagsschool voor Jong Dames atau sekolah Kristen khusus untuk perempuan. Didirikan pada tahun 1927 oleh Frans Gisels sebagai arsiteknya. Nah, tahukah anak Jakarta, Frans Gisels merupakan warga Belanda yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 1882. Gisels sendiri tercatat sebagai salah satu mahasiswa arsitektur di Sekolah Tinggi Teknik Delft. Setelah menikah, Gisels dan Elizabeth istrinya pergi ke Batavia menggunakan kapal laut dan tiba di Tanjung Priok pada tahun 1910. Kedatangan Gisels disambut baik lantaran pemerintah Hindia Belanda membutuhkan arsitek andal untuk Departemen Pekerjaan Kota. Karena kepiawaiannya, Gisels kemudian pindah ke Departemen Pekerjaan Umum, Divisi Arsitektur di Batavia, dan mulai merancang berbagai gedung untuk pembangunan di Batavia. Setelahnya, Gisels mulai mendirikan Biro Umum Sipil dan Arsitektur pada 1916. Tim Biro Umum dan Sipil Arsitektur besutan Gisels diberi kepercayaan untuk merancang urban planning Kota Bandung yang pada saat itu menurut rencana dipersiapkan sebagai ibu kota baru Hindia Belanda. Perusahaan Gisels dan rekan-rekannya berkembang pesat sehingga banyak pekerjaan yang datang tidak hanya dari dalam lingkungan Batavia saja loh, tapi juga di berbagai kota seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Sumatera Selatan. Bahkan pada tahun 1927, Gisels mendirikan cabang di Surabaya loh anak Jakarta.
Banyak hasil karya Gisels yang berupa fasilitas umum maupun pendidikan masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sudah sepatutnya tetap kita jaga, karena bagaimanapun juga jejak arsitektur inilah saksi bisu kemajuan peradaban di Jakarta.